Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di rumah Pak Muhammad Kasim. Masya Allah, Jerman Indo ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh Indo Jerman ya, terbalik ya. Yang benar Indo Jerman ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang indah ini dalam nikmat iman Islam. Itu yang paling penting ya. Nikmat iman Islam itu adalah sebuah rizki yang paling tinggi, nikmat yang paling tinggi dibandingkan dengan nikmat sehat, nikmat harta, dan nikmat anak soleh. Nikmat Islam adalah nikmat yang merupakan penghargaan dari Allah SWT untuk kita semua ya. Jadi perkenalkan, kalau mungkin ada yang belum tahu, nama saya Dondi Tan. Ya. Tan itu marga saya, marga ya, surname. Surname itu atau marga itu dalam bahasa Cina tuh Se. Jadi saya Dondi Setan gitu ya. Bukan setan Bu ya, bukan setan Bu. Saya kembali ke fitrah ya. Kembali ke fitrah artinya apa? Saya dan kita semua dulu lahir muslim. Kita semua ya. Orang bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, alhamdulillah, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun ya. Kalau 7 tahun itu berarti apakah saya terlalu lama belajar atau saya terlalu lama telat mikir, nggak tahu saya. Tapi qadarullah, dari 2007 ketika papa saya masuk Islam lebih dulu dari saya, ya almarhum, kemudian 2012 baru saya mulai mempelajari Islamnya. Sebelumnya 5 tahun kurang lebih itu saya lebih banyak mengamati muslimnya. Ya, saya mengamati orang-orang Islamnya. Dan selama itu pula, selama 5 tahun, saya tidak langsung tertarik untuk masuk Islam. Karena saya hanya mempelajari orang-orangnya. Jadi ini sebuah pelajaran yang sangat berarti buat kita. Bahwa kita umat Islam, itu bisa jadi kita tidak pernah sadar kita jadi objek pengamatan orang-orang di luar Islam. Jadi untuk itu, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya, bapak-bapak di sini, supaya kita selalu memperlihatkan adab dan akhlak Islam dimanapun kita berada, karena bisa jadi tindak tanduk kita diperhatikan oleh orang di luar Islam, ya kan? Insya Allah ketika akhlak dan adab kita diperhatikan oleh orang di luar Islam, kemudian mereka memeluk Islam karena melihat adab dan akhlak kita, insya Allah kita juga mendapatkan pahala ya. Nah, saya mempelajari semua agama di Indonesia, termasuk tambahannya yaitu Yahudi. Memang Yahudi di Indonesia belum diakui ya, tetapi karena saya berasal dari kalangan Kristen Protestan, mau tidak mau saya harus belajar Yahudi. Kenapa? Karena ternyata kitab Kristen yang dulu saya imani, itu ternyata 2/3-nya punya orang Yahudi. Nah ya, jadi mungkin buat ibu-ibu nih yang ingin sedikit mengetahui tentang ilmu perbandingan agama, sebagai muslim, kita sering mendengar yang disebut dengan agama samawi, ya kan? Kita mungkin sering dengar dari profesor agama samawi itu ada 3 katanya. Yahudi, Kristen, Islam. Tapi buat ibu-ibu nih yang sekarang merasa muslim, benar nggak pernyataan itu bahwa agama samawi itu ada 3? Tidak ya Bu ya? Keren Bu, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena kita sering terbawa dengan pendapat-pendapat akademisi begitu ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada Quran, Ibu benar bahwa agama samawi menurut Quran cuma 1. Bukan ada Yahudi, bukan Kristen, tetapi hanya
Islam. Karena ada ayat apa? Inna dina indallahil Islam. Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Jadi maksud saya, ketika kita sudah paham dengan konsep di dalam Islam, kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa agama samawi itu ada 3. Menurut kita orang Islam, agama samawi cuma 1, yaitu Islam. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah menurut Quran ya hanya Islam. Dan kalau kita pernah mendengar mungkin dari pemuka agama atau mungkin dari kiai haji, semua agama sama, setuju nggak Bu? Tidak, alhamdulillah. Oh berarti ibu-ibu udah perpintar di sini nih Pak nih. Nah kalau sekarang buat ibu-ibu nih yang sudah disebut Muslim, menurut ibu-ibu Islam itu yang paling benar atau yang benar Bu? Yang paling benar. Berarti yang lain ada yang benar Bu? Yang benar Bu. Kita harus berani mengatakan, sebagai orang Islam harus berani mengatakan Islam yang benar, yang lain salah Bu. Agama lain pun juga berhak mengatakan yang sama. Agama mereka yang benar, Islam salah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita masing-masing punya hak yang sama gitu ya. Tetapi tidak harus bermusuhan atau tidak harus saling membenci. Tapi maksud saya, kita sebagai orang Islam dengan pegangan Quran harus berani mengatakan Islam yang benar, yang lain salah. Karena ada ayat inna dina indallahil Islam itu gitu ya. Nah, saya ketika mempelajari semua agama, ternyata saya baru tahu juga kalau Kristen itu adalah gelar daripada tokoh yang disebut dengan Yesus Kristus. Ibu-ibu mungkin sudah banyak dengar ya. Sudah tahu ya Bu ya, Yesus Kristus itu siapa? Isa, Nabi Isa alaihissalam, betul. Nah, kemudian kalau Yahudi itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub, ya, atau yang kita tahu Israel. Hindu itu adalah nama tempat daripada agama itu berasal, lembah Hindi. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama, ya kan? Konghucu, ada yang tahu Bu? Konghucu? Apa itu? Konghucu, nama nabi di dalam agama itu. Nabinya namanya Konghucu gitu, ya. Tapi ketika saya mencari tahu tentang Islam, saya pikir Islam itu nama tempat atau nama nabi atau nama orang gitu. Ternyata Islam artinya apa Bu? Selamat. Apa lagi Bu? Rahmatan lil alamin. Kurang tepat, tapi selamat, damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya mempelajari Islam, saya menggunakan standar yang sama ketika saya pelajari ulang agama saya yang dulu, yang Kristen. Akhirnya saya meninggalkan Kristen, kenapa? Karena ternyata di dalam agama saya yang dulu, di dalam kitabnya itu banyak masalah gitu ya. Sebuah agama itu pondasi utamanya apa kalau bukan kitabnya, begitu kan? Kalau nabinya masih hidup, nabinya masih bisa ngajarin kita. Tapi kalau nabinya sudah tidak ada, apa yang akan kita pegang kalau bukan kitabnya? Ternyata setelah saya pelajari, kitab-kitab saya yang dulu saya pelajari, yang dari Kristen, ternyata ada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme tuh apa ya? Copas gitu ya, copy paste gitu lah. Itu terjadi atau ada. Yang kedua, ada ayat-ayat yang tidak otentik. Kalau ibu-ibu mungkin sering dengarnya tidak sahih gitu ya Bu ya. Seperti hadis gitulah ya. Nah, atau maudhu gitu Bu ya, atau mungkar sekalipun. Ternyata dengan ilmu hadisnya Islam, kitabnya agama Kristen itu ternyata masuk ke dalam kelompok hadis yang itu doif atau maudhu gitu ya. Kemudian selain itu juga ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu artinya ada tokoh yang sama tapi diceritakan dengan alur yang berbeda. Nah, bagaimana bisa disebut sebagai kitab suci kalau ada ketiga masalah tersebut? Ya, ketika saya mengetahui itu malah dapat buktinya dari kalangan Kristen sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari agama yang lain. Kenapa saya pilih Islam? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa landasan sebuah agama adalah kitab sucinya.
ternyata di dalam Quran banyak sekali mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang tertulis di dalam Quran itu benar sesuai dengan sains, gitu ya. Jadi sains yang membenarkan Quran, bukan Quran yang membenarkan sains, gitu ya. Contoh sebut misalnya Profesor Keith Elmore, ahli embriologi yang menulis buku judulnya The Developing Human. Beliau bisa nulis buku itu dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan bukunya dipakai di seluruh perguruan tinggi yang belajar tentang embriologi. Ketika beliau diberitahu bahwa di dalam Quran ada ayat-ayat yang berhubungan dengan embriologi dan urutannya sama dengan buku dia pergi ke Arab Saudi. Untuk apa? Untuk membuat konferensi pers. Dan dia bilang tidak mungkin Quran karangan Muhammad disebutnya. Ya, dia kan tidak sebut Nabi ya, tapi dia sebutnya tidak mungkin Quran karangan Muhammad karena Muhammad pada saat itu tidak punya mikroskop. Gitu. Sedangkan Profesor Keith Elmore bisa nulis buku itu karena dia pakai mikroskop. Bagaimana mungkin ceritanya seorang yang tidak punya mikroskop bisa menulis urutan yang sama dengan buku dia? Bahkan setelah pulang dari Arab Saudi, dia mengoreksi sedikit buku dia, mengikuti Quran. Itu sebuah apa ya namanya? Sebuah kondisi yang bahwa kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ilmu pengetahuan sekarang, seharusnya tidak boleh menolak apapun yang terdapat di dalam Quran. Maksud saya, selain daripada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, di dalam Quran juga ada petunjuk, ada larangan, ya, ada pengingat, supaya kita selalu ingat kepada Allah SWT, supaya kita selalu bersyukur, dan supaya kita selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, banyak sekali, kira-kira ada 1000 ayat yang ada di dalam Quran, dari kira-kira 6.236 ayat, yang 1000 itu berbicara tentang sains. Dari 1000 ayat itu, kira-kira 80% sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Sebut saja tentang gunung misalnya. Gunung berjalan, gunung sebagai pasak, laut tidak bisa bertemu, kemudian teori Big Bang, ya, juga ada di dalam Quran ternyata. Walaupun Big Bang itu masih teori, tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa membantah tentang Big Bang. Ya, dan di Quran sudah disebutkan. Belum lagi nanti tentang masalah zoologi, geologi, astronomi dan sebagainya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bahwa, atau mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin Al-Quran ini karangan seorang Muhammad pada saat itu, ya. Dan ketika saya coba mencari hal-hal yang sama yang mungkin terdapat seperti dalam Bible, ternyata di Quran tidak terjadi hal seperti itu. Bahkan pada saat itu saya juga bertanya, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa Quran diturunkan di Arab? Kenapa Mekah kok lokasinya di situ gitu ya? Ternyata saya juga baru tahu bahwa bahasa Indonesia yang kita tahu itu kosakatanya kurang lebih hanya 250.000 kosakata. Bahasa Inggris kurang lebih hanya 650.000 kosakata. Bahasa Jerman berapa, Pak? Kosakatanya? Saya belum pernah cek juga bahasa Jerman. Ya, jadi bahasa Indonesia 250.000, bahasa Inggris 650.000, bahasa Arab ada yang tahu Bu berapa? Berapa? 12 juta. Masya Allah. Coba kalau kita perbandingkan 250.000, 650.000, 12 juta kosakata. Jadi bagaimana mungkin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bisa mewakili 100% maksud daripada Al-Quran gitu maksudnya. Ya, jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia di Quran itu mungkin nggak bisa, paling cuman 80 atau 90% mewakili apa yang dimaksud oleh Quran. Makanya kita di dalam membaca Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris, kita yang tidak bisa berbahasa Arab secara aktif, kita berdasarkan apa? Tafsir. Ya, kalau nggak tafsir, tafsirnya tuh yang ayat menjelaskan ayat yang lain, atau tafsir
ayat dijelaskan dengan hadis. Kira-kira begitu ya. Dan akhirnya saya juga menemukan bahwa di dalam Quran tidak ada yang namanya kontradiksi, tidak ada yang namanya plagiarisme dan sebagainya. Maka 25 Juli 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu karena saya sudah terlanjur mempelajari agama saya yang dulu, Kristen, akhirnya saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Kemudian saya juga mendirikan yayasan baru di Jakarta, Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, yang mana yayasan ini memang selain daripada membantu orang-orang yang ingin mau masuk Islam, dan setelah masuk Islam kita juga membina mereka, kita juga menempuh jalur yang namanya perang pemikiran. Perang pemikiran ini yang disebut dengan Ghausal Fikri, yang mana kita memang harus berdialog atau bahkan berdebat ya dengan saudara-saudara kita dari agama lain, khususnya dari agama Kristen. Nah, kenapa kok hanya Kristen yang kita cari gitu untuk ajak dialog? Karena di dalam Kristen memang ada perintah untuk mencari orang untuk dimasukkan ke dalam agama Kristen. Ada perintahnya gitu ya. Di kitab mereka tertulis di dalam Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kok tahu Bu? Pernah Ibu ya? Atau punya teman? Punya mantan? Oh bukan mantan. Ya ini informasi ini yang saya bagikan. Ini sebenarnya tujuannya supaya ibu-ibu ini sudah tahu, kemudian bisa apa? Bisa menjaga iman dan akidah kita sebagai umat Islam ya. Siapa tahu ya, kita kan nggak pernah tahu nih, suatu saat ibu ketemu misalnya dengan misionaris atau dengan evangelis yang kemudian dengan satu cara yang bagaimana ibu akhirnya diajak untuk masuk agama mereka. Nah kalau kita nggak tahu kitab mereka, kita nggak tahu akidah mereka, resikonya kan tinggi Bu, gitu kan? Ibu-ibu aja resikonya tinggi, apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita yang remaja, apalagi diperbolehkan main di medsos, itu resikonya lumayan tinggi ya. Banyak anak-anak kita remaja karena pergaulan, karena medsos, sampai akhirnya mereka murtad ya. Saya cerita sedikit, saya pernah tahun lalu pas 31 Desember tahun 2024, saya dimintain tolong oleh sebuah rumah tangga di Denpasar nih. Keluarga ini, suami istri, anaknya dua atau tiga saya lupa, yang paling sulung, yang paling besar, murtad ya, usianya waktu itu pas kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu, saya lupa. Dia masuk Katolik katanya ya, karena pergaulan. Akhirnya saya diundang, datang ke rumahnya, berdiskusi dengan anak itu dari mulai maghrib sekitar jam segini sampai malam tahun baru jadinya. Ya, jadi pas itu pas malam tahun baru. Jadi dari maghrib sampai jam 12 malam, ketika orang di sekitarnya tuh sudah mulai menyalakan mercon, alhamdulillah anak itu bersyahadat ulang, kembali ke Islam. Ya, alhamdulillah. Saya melakukan upaya dengan anak itu dengan kitab apa? Dengan kitabnya Katolik. Karena dia masuk Katolik, saya pakai kitab Katolik gitu. Ya, nanti kalau saya ngomong dengan orang Ortodoks, saya akan pakai kitabnya Ortodoks. Kalau orang Protestan ya saya juga pakai kitabnya orang Protestan. Gitu ya. Jadi saya menggunakan kitab-kitab mereka sendiri untuk membuktikan kebenaran dan kebatilan yang ada di dalam kitab itu. Maksud saya memang tetap saya menggunakan kacamata Islam, tetapi tujuannya menggunakan kacamata Islam itu dilihat dari apanya? Dari kelogisannya agama Islamnya, ya, dan juga bukti bahwa di dalam Islam itu kita manusia harus menggunakan akal sebelum iman. Nah, sering saya di studio hampir setiap hari terima tamu baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Orang Islam ya, jadi tamu datang ke saya juga, seperti ibu-ibu ini datang ke studio saya bawa suami, bawa anak, atau bawa saudara,
yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga gitu. Karena kebanyakan apa? Dari medsos, pergaulan dan sebagainya. Ya. Kalau yang dari kalangan Kristen datang macam-macam alasannya. Ada yang pengen membuktikan apa yang saya diskusikan dengan pemuka agama mereka. Ada juga yang ingin kebanyakan karena mau menikah. Ya. Kalau mau menikah, saya bilang tidak masalah. Silakan datang kita diskusi. Saya bilang masuk Islam karena menikah tidak ada yang salah. Tetapi setelah masuk Islam, yang diharapkan dia harus menjalankan agamanya dengan baik, ya kan? Menikah itu baru hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Nah, yang saya lakukan dengan kalangan mereka ketika mereka datang, itu saya sering pertama kali, saya pasti nanya sama mereka. Bapak, Ibu, Adik gitu misalnya. Selama ini jadi orang Kristen, itu merasa jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Ada yang tahu Paulus, Bu? Oh, tahu. Tahu dari mana, Bu? Bukan debt collector sebelah, Bu, ya? Oh, bukan. Jadi di dalam kitab Kristen itu memang ada tokoh yang sentral. Selain daripada Yesus, memang ada Paulus, ya. Kalau menurut apa namanya ini? Menurut pengamatan, penelitian dan sebagainya, bahkan dari sarjana-sarjana Kristen sendiri, sudah dipastikan bahwa agama Kristen itu bukan ciptaan Yesus Kristus, ya, tapi ciptaan Paulus. Nah, ajaran Yesus dan ajaran Paulus dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab itu sendiri, itu ada perbedaan. Pendeta ketika diperhadapkan dengan perbedaan tersebut, pendeta akan mencoba merekonsiliasi dengan cara apa? Tidak perlu Yesus harus menceritakan semua sebelum ada Paulus. Berarti kita boleh nanya dong, Yesusnya lupa atau pelin-pelan gitu. Gitu ya jadinya kan. Jadi akhirnya setelah saya tunjukkan ayat-ayat di dalam kitab mereka sendiri, ajaran Yesus bagaimana, ajaran Paulus bagaimana, perbedaannya di mana, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana. Biasanya setelah akhir diskusi, baru saya tanya lagi, jadi kamu sebenarnya pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Yang jujur akan bilang, benar, saya pengikut Paulus gitu. Itu yang sering terjadi, ya. Dari kira-kira 300 orang yang bersahadat di studio kami selama setahun ini, kira-kira Bu ya, kurang lebih 300, sekarang udah lebih lah. 80 orangnya yang bersahadat itu nggak mau dipublikasikan. Ya, biasanya apa? Karena urusan keluarga, karena urusan pekerjaan, karena urusan lingkungan gitu ya. Biasanya begitu. Bahkan yang sudah ditayangkan pun ada aja yang minta di take down gitu. Awalnya yakin, oke, kok nggak apa-apa tayangin. Begitu ditayangin 2 minggu keluarganya ribut, kok sorry tolong di take down gitu katanya. Ada yang begitu. Jadi kita maklum dan kita melindungi lah ya, melindungi kepentingan mereka supaya jangan sampai mereka juga sudah masuk Islam kok malah susah, nggak dibantuin, malah diekspos gitu, kita nggak mau juga. Nah, yang kita lakukan di yayasan kita apa setelah mereka masuk Islam? Yang laki-laki saya tanya dulu, sudah sunat belum? Kalau yang belum, saya langsung kejar, kapan bisa sunat? Jadwalnya harus langsung ditentukan, kapan sunat? Mau di rumahnya boleh, mau datang ke klinik yang kita tunjuk juga boleh. Semuanya free tanpa mereka harus bayar. Setelah itu, semua mualaf saya minta waktunya dalam seminggu 2 hari. Ya, tentukan hari apa, tentukan di mana tempatnya, tentukan jam berapa, saya kirim guru privat ke rumah masing-masing mereka. Mereka belajar Islam dari A sampai Z. Dari mulai belajar niat, belajar wudhu, belajar sholat, sampai bisa baca Quran. Kalau belum bisa baca Quran, saya kejar-kejar terus gitu. Ya, dulu ketika kita waktu baru-baru, ketika awal-awal, itu sampai ada yang 1 orang mualaf dikirim guru privat itu sampai 80 kali. Keterusan juga itu, keterusan ya. Tapi hasilnya jadi kelihatan Bu. Ketika mualaf itu kita undang ke studio kita tes bacaan Qur'annya, Masya Allah. Bacaan Qur'annya sudah tajwid yang keren gitu maksudnya. Bukan hanya bisa baca, tapi sudah bisa dengan tajwid yang bagus. Ya Alhamdulillah gitu ya. Itu adalah tanggung jawab di yayasan kami. Jadi
kami tidak hanya membantu mereka masuk Islam, tapi kami juga membantu membina, menjaga, memastikan mereka menjalankan Islam dengan kafah. Sekarang mualaf-mualaf yang sudah masuk itu, yang sudah dalam tanda kutip nekat masuk Islam, mereka kan menghadapi resiko dengan keluarga. Ada yang baik-baik saja, tapi juga banyak yang tidak baik-baik saja, ya. Pasti kan? Nah, ketika mualaf-mualaf yang nasibnya mungkin kurang beruntung karena keluarganya menolak, itu pun kita harus sediakan tempat tinggal sementara. Kalau ada dari mereka yang diusir sama keluarganya, kita langsung tempatkan di tempat kita. Kalau yang belum suami istri, satu orang satu kamar misalnya. Tapi kalau suami istri, kita juga sediakan tempat yang khusus buat mereka. Bahkan, kalau yang gara-gara dia masuk Islam, kehilangan pekerjaan, kita kasih modal untuk dia usaha. Silakan mau jual bakso, mau jual cireng atau mau jual kue, kita bantu mereka sampai mereka mandiri, ya. Itu yang kita lakukan. Dan dananya dari mana? Ya dananya dari penonton YouTube saya. Gitu ya. Semua orang yang menonton, yang melihat dakwah kita, yang mereka mau mendukung, mereka berdonasi. Itu yang kita lakukan. Selain itu, saya juga ditugaskan oleh yayasan. Untuk apa? Untuk berdebat dengan para pendeta setahun minimal 2 kali. Debatnya bukan debat di warung kopi, bukan loh ya. Kita sewakan hotel, kita sewa kamar di hotel buat para pendeta, transportnya pendeta semuanya kita tanggung, makan kita sediakan kelas hotel bintang 5, pulangnya aja kita amplopin gitu. Tujuannya apa gitu? Tujuannya ketika kita berdebat dengan pendeta, kita juga menggunakan cara yang paling baik. Cara yang paling baik artinya apa? Kita harus adil, kita nggak boleh curang, kita harus beri kesempatan mereka juga memberikan argumen-argumen mereka yang tepat, waktunya disamakan, nggak boleh ada yang lebih panjang atau lebih pendek, nggak boleh ya. Tujuan kita bikin debat itu apa? Supaya dengan debat itu kita bisa rekam jadi video, ditayangkan langsung di YouTube, dan itu menjadi bahan dakwah kita di media sosial. Ya, karena setiap tahun minimal 2 kali, 1 kali itu biayanya bisa 70 sampai 100 juta, itu kita semua yang biayain. Hasil videonya itu yang kita harapkan bisa menjadi dakwah buat orang yang di luar Islam, gitu ya. Sudah banyak orang yang memberitahu saya, ada yang masuk Islam karena melihat video saya, ada yang sampai ketemu dengan saya. Ada seorang pemuda, masih muda, pemuda Cina, tukang mabok bu, lagi mabok buka YouTube yang muncul video debat saya dengan pendeta. Habis itu tiap hari dia nonton video saya, 10 hari kemudian dia bersahadat. Alhamdulillah, itu adalah bonus buat kita ya. Karena hidayah bukan dari saya, bukan dari yayasan, semua dari Allah SWT. Tetapi dengan dakwah seperti itu, yang kita harapkan itu adalah jangkauannya bisa lebih luas. Ya, sekarang kita di yayasan tuh udah sering menerima tamu menghubungi kita, kok saya mau datang ke studio boleh? Boleh, mau ngapain? Mau syahadat. Dari mana? Dari Medan. Gitu. Emang di Medan nggak ada masjid? Ada, kok cuman saya pengen sama kudung di syahadatnya. Kenapa harus sama saya? Silakan, daripada buang ongkos jauh-jauh, bersyahadat di mana aja. Nanti kita pun bisa carikan guru privat di kota kamu sebenarnya itu. Tidak harus datang ke Jakarta gitu. Sambil jalan-jalan sih boleh aja gitu, sambil bawain pika Ambon gitu ya. Tapi ya alhamdulillah memang dari mereka kadang-kadang begini juga. Kalau kota besar mungkin nggak masalah, tapi kalau kota kecil, mereka bilang apa? Kalau saya syahadat di kota saya, orang tua saya pasti tahu. Jadi mereka nggak mau orang tua mereka tahu, mereka jauh-jauh pergi ke Jakarta untuk bersyahadat, datang pagi, syahadat, siang pulang. Ada begitu. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Surabaya, dari Kudus dan sebagainya. Ya, alhamdulillahnya kami bekerja sama dengan beberapa organisasi Islam, termasuk Lasnas Dewan Dakwah, ya. Sehingga kami selain juga membantu orang masuk Islam, membantu orang yang sudah masuk Islam, kami juga mencari orang yang mau masuk Islam. Ya, kami bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Insya Allah tanggal 26 Desember bulan ini,
kita akan mensyahadatkan kurang lebih 200 orang ya di Morowali Utara. Nah, ya di Morowali Utara itu adalah suku pedalaman dari suku Tauta'a. Nama tempat mereka tuh Gunung Tua katanya. Nah, saya nanti 24 Desember akan berangkat ke Morowali Utara bersama teman-teman Lasnas Dewan Dakwah di Morowali. Katanya harus lewat jalan berlumpur, nyebrang sungai, keluar masuk hutan katanya. Insya Allah kita coba akan ke sana ya. Jadi kita akan membangun peradaban buat mereka. Kita juga akan membangunkan masjid buat mereka. Sekarang mereka sudah mulai membuat MCK, membuat fasilitas air bersih, membuat sekolah darurat dan sebagainya. Masjid yang akan kita bangun ini, kita akan bangun masjid permanen. Dan alhamdulillah biayanya sudah tertutup. Ya, karena kita sudah awal bulan, bahkan bulan November kemarin sudah mencoba menggalang dana. Tinggal 24 ini kita akan berangkat ke sana ya. Jadi itu yang kami lakukan di yayasan kami. Kami juga gimana ya? Kalau di sekolah tinggi agama Islam itu tidak ada ilmu ini. Ilmu ini disebut dengan ilmu kristologi. Itu sekarang adanya hanya di sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir di bawah naungan Dewan Dakwah juga ya. Kalau di IAIN atau di UIN nggak ada ilmu ini. Kalau di UIN itu adanya hanya apa? Usuluddin, perbandingan. Tapi tidak berani menyalahkan gitu atau membenarkan gitu. Ya. Saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen misalnya dari Gontor gitu. Ustadz, dosen apa? Usuluddin. Oke. Ustadz berani nggak membenarkan ini, menyalahkan yang ini? Nggak berani. Mereka hanya membandingkan. Tapi kalau ilmu ini dengan akidah Islam, dengan kacamata Islam, kita harus berani membenarkan yang ini, menyalahkan yang ini. Nah, itu gunanya ketika orang di luar Islam mau tahu tentang Islam. Gitu ya. Jadi mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab Ibu ya. Sudah ada yang mulai mempersiapkan tanya jawab pertanyaan belum nih? Nah, maksud saya dengan tanya jawab itu nanti saya bisa menjelaskan sesuatu yang lebih luas gitu. Ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon doanya juga dari Bapak Ibu ya untuk perjuangan dakwah di yayasan kami. Memang kami juga percaya bahwa dakwah yang seperti kami ini sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau masih ada di bumi ini, yang mana ketika beliau bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, seperti ini yang dilakukan. Nabi membolehkan sahabat-sahabat menyimpan gulungan-gulungan Taurat yang sering dibacakan di depan orang Yahudi sendiri ketika mereka menguji Nabi, menguji kenabian Nabi. Ya, kita juga mengingat pesan dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak boleh menerima semuanya yang ada dalam kitab mereka. Kita juga tidak boleh menolak semuanya, karena bisa jadi di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, gitu ya. Dan ketika kita juga berinteraksi dengan kalangan di luar agama Islam, kita juga harus mengikuti perintah dari Allah SWT bahwa kita tidak boleh menghina sesembahan mereka, gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, bisa dimulai. Ada yang mau nanya? Silahkan Bu, pakai mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang saja Insyaallah. dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustadz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana.
Dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Kudondi dan teman-teman, sebuah kebahagiaan, ilmu yang sangat luar biasa dan insya Allah banyak bermanfaat. Pertanyaan saya Kudondi, kan sering di TV, di sosial media gitu kan. Kadang-kadang saya pun juga merasa gede dengan orang yang sebelah sana, orang muslim juga gitu kan, yang sudah rada-rada mau pindah, terus membicarakan muslim kan juga menyembah batu. Nah, kalau mau bertengkar di Facebook kan juga nggak etis juga ya. Jadi lebih baik mungkin diskusi, tapi kan nggak bisa kan. Ada salah satu artis yang membicarakan hal itu gitu kan. Jadi ikut marah juga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berargumentasi itu kan semakin lama, nggak selesai-selesai. Bahkan nanti mungkin terjadi sebuah kerumitan kan seperti itu ya kok. Terus bagaimana sih cara menjawab yang sangat bijaksana? Terus tapi dalam hati kita nggak terima loh dibilang. Oh iya. Benar, Paham Bu. Sangat sakit hati sebetulnya gitu kan. Paham. Kadang-kadang jarang sih baca yang di sosial media kayak gitu kan. Cuma berseliweran, wah ini udah nggak benar. Terima kasih Godoni, seperti itu pertanyaan kan. Baik, nah ini mungkin tadi juga satu hal yang mungkin tadi saya belum sebutkan atau belum bahas ya Bu ya. Islam sendiri sampai detik ini juga masih diserang dan akan terus diserang ya. Islam itu sendiri juga merupakan, boleh dikatakan apa ya, memang target yang besar ya. Karena Islam sekarang adalah agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia ya. Sudah ratusan gereja, mungkin ribuan gereja di Eropa dan di Amerika yang sudah beralih fungsi jadi perpustakaan, jadi kafe, jadi diskotik, dan juga yang jadi masjid. Nah, alhamdulillah saya juga pernah patungan bersama teman-teman beli gereja di Jawa Tengah Bu ya, di daerah Klaten. Ketika COVID tidak boleh kebaktian, akhirnya dijual. Ketika kita beli, ketika kita sudah tanda tangan PPJB, baru kita tahu di gereja itu satu desa orang Kristennya cuma 5 orang. Satu desa loh, satu rumah cuma 5 orang Kristennya. Bagaimana caranya bisa bangun gereja sebesar itu? Hampir 400 meter persegi. Ya kan? Baru setelah kita ketahui itu, nah ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, nah kembali ke pertanyaan Ibu. Islam ini juga banyak diserang. Jadi ada kelompok yang namanya kelompok orientalisme Bu. Ya, orientalisme ini memang dari kalangan Barat. Ada yang dari Belanda, dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman. Mohon maaf Pak. Ya. Yang memang mereka ingin menyerang Islam tapi dengan cara yang boleh dikatakan dari cara pendidikan atau cara literasi itu Bu. Jadi orang-orang orientalisme ini memang sengaja belajar budaya timur, termasuk agamanya, untuk menghancurkan Islamnya. Itu. Kita tahu lah ya sejarah, dulu ada perang salib dan sebagainya. Ketika kalangan barat sudah kalah di perang salib, mereka membalas mencoba dengan cara apa? Orientalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Ya, jadi kolonialisme itu mereka menjajah bangsa-bangsa, tetapi misinya selain daripada mencari kejayaan, mencari emas, tapi juga apa? Penginjilan, gitu ya. Serangan-serangan terhadap Islam, seperti tadi yang Ibu bilang bahwa tuduhan Islam menyembah batu, itu baru salah satu dari sekian banyak Bu. Ya, sekian banyak. Tidak hanya ibadahnya orang Islam saja yang dikritik atau difitnah, tetapi ayat-ayat di dalam Quran pun dipakai oleh kalangan mereka, dipelintir terjemahan dan penafsirannya untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Tuh ya, saya sudah sering menghadapi orang Islam yang murtad. Ketika saya tanya, kamu kenapa murtad? Ini ada ayat Quran begini, katanya salah, artinya begini gitu. Nah terus kamu tahu dari mana? Dari mereka. Nah kenapa kamu nggak baca tafsir yang resmi? Itu ya. Itu sering dipakai oleh misionaris untuk memelintir
untuk menggoyang iman orang Islam berdasarkan penafsiran ayat Quran yang salah gitu. Kalau pertanyaan atau tuduhan Islam kita dituduh menyembah batu, saya tidak perlu menjawab panjang-panjang, Bu. Saya bukain ayat mereka. Ya. Juga saya gunakan pendapatnya pemuka agamanya Yahudi, Bu. Nah, ya. Jadi kita juga tahu separuh bahkan 2/3 kitab Kristen itu berasal dari kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi memandang Ibu ya, orang Islam itu murni monoteis. Tauhidnya sama gitu Bu dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi juga mengatakan orang Islam menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi. Ya, saya sampai bikin podcast khusus dengan seorang rabi Yahudi Bu. Namanya Rabbi Tovia Singer. Ya, dia seorang rabi yang pernah tinggal di Jakarta selama 4 tahun. Dia mengajar orang-orang Indonesia di Jakarta waktu itu tentang Yudaisme, tentang agama Yahudi. Saya tanya sama dia, Rabi, menurut Rabi, Tuhan yang disembah Yahudi, Kristen, dan Islam ini Tuhan yang sama atau tidak? Sama gitu. Dia jawab apa? Kalau Yahudi dan Islam sama, tapi kalau Kristen tidak. Loh, kenapa? Karena Kristen itu disebutnya apa? Avodah Zarah, istilah mereka. Avodah Zarah itu apa? Penyembah asing. Penyembah asing. Maksudnya gimana? Konsep penyembahan dalam Kristen itu tidak ada di dalam konsep penyembahan dalam Yahudi. Jadi buat Yahudi penyembahan Kristen itu asing gitu, ya. Jadi mereka menyembah berhala. Saya tanya gitu aja, saya tembak aja. Iya. Gitu. Dia berani mengakui bahwa Kristen itu penyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Jadi orang Yahudi sampai berani ngomong bahwa orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berzina. Gitu. Menikahnya mereka mengaku menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi karena mereka juga menyembah Yesus, ini dianggap perzinahan buat orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi sampai punya aturan begini Bu. Orang Yahudi kalau ke suatu tempat tidak nemu sinagog itu musolanya mereka gitu ya. Mereka boleh masuk ke dalam masjid untuk tefilah, untuk sholat gitu. Sholatnya mereka tuh 3 kali sehari Bu. Tapi bacanya panjang-panjang gitu ya. Bukan trikul gitu bacanya. Mereka boleh masuk masjid untuk sholat, tetapi mereka dilarang masuk gereja. Buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi gereja tempat menyembah berhala. Jadi saya tanya juga sama Rabbi Tovia Singer. Rabbi, kalau ada orang Kristen yang bilang bahwa orang Islam menyembah batu, menurut Rabbi bagaimana? Menurut Rabbi, menurut saya kata dia, itu adalah sepenuhnya idiot kata dia. Ya, completely idiot kata dia. Orang yang ngomong orang Islam menyembah batu atau menyembah Ka'bah itu orang yang completely idiot. Maksudnya apa? Orang Kristen itu ngomong begitu tanpa dasar. Ada juga orang Kristen yang ngomong bahwa orang Islam menyembah dewa bulan gitu. Ya sama, completely idiot gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang disembah di dalam Quran gitu. Perintah dalam Quran jelas, sembahlah aku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah itu. Bagaimana mungkin kita dianggap menyembah Ka'bah gitu. Nanti ada lagi mereka menuduh orang Islam mendapatkan pengampunan dosa dari batu Hajar Aswad. Pernah dengar Bu? Ada hadisnya kan Bu ya? Ada hadisnya. Barang siapa yang mencium batu Hajar Aswad mendapatkan pengampunan dosa. Kalimat seperti itu kan bisa diartikan begini. Mosok pengampunan dosa, mosok batu bisa ngampunin dosa gitu kan. Nah, itu kan pemahaman yang dangkal gitu, ya kan? Padahal ada ayat yang istilahnya atau ada pemahaman yang lain atau tafsir hadis bahwa yang mengampuni dosa ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang jauh-jauh pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh atau haji, sampai dia bisa mencium batu Hajar Aswad, itu insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebenarnya yang paling masuk akal gitu. Nah ini sama mereka dibelintir. Waduh, cium batu menghapus dosa. Nah itu yang oleh Rabbi disebut completely idiot gitu katanya. Kan malah sampai bilang, kenapa orang Kristen nggak nanya sama orang Islam maksudnya cium batu itu apa gitu. Ya kan?
kita yang sedang umroh atau yang naik haji berlomba-lomba mau mencium batu Hajar Aswad itu kenapa? Karena hanya kita mengikuti sunnah Nabi, ya kan? Sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika naik haji pun dia sampai ngomong sendiri sama batu itu. Kalau aja Nabi nggak pernah cium kamu batu ini, aku nggak akan cium kamu, gitu. Sampai begitu, gitu ya. Jadi artinya itu hanya sunnah kecintaan kita karena kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Itu aja sebenarnya. Satu lagi, kalau kita tidak punya ilmu kristologi, jawabnya cuma sampai situ. Tapi kalau saya punya ilmu kristologi, saya bukain kitab dia. Ya, saya bukakan Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7. Diceritakan malaikat menjepit batu bara dan menyentuhkan ke bibirnya Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya dosanya dihapus. Nah, saya tanya ulang, itu yang menghapus dosanya Nabi Yesaya itu batunya, jepitannya, atau malaikatnya, atau Elohim, seperti itu. Kalau udah begitu mereka nggak bisa jawab, karena di kitab mereka sendiri ada gitu. Batu bara lagi menghapus dosa Nabi Yesaya. Kalau mereka nggak tahu kitabnya, tapi menuduh Islam nyembah batu atau batu bisa menebus dosa di dalam Islam, malu nggak gitu maksud saya, ya. Dan masih banyak Bu yang lain, masih banyak yang lain. Ayat-ayat yang dipakai untuk mencoba menggoyang iman orang Islam, bahkan sampai ada yang murtad. Ya Bu ya. Nanti siapa tahu ada yang nanya lagi ayat-ayat Quran yang dipakai itu apa aja, silahkan. Silakan Bu, ada yang lain? Ya Bu, silakan. Tolong. Pakai mic Bu. Suara saya udah lebih. Biar terekam Bu, biar terekam. Terekam Mami. Ini masuk YouTube Mami. Oh iya, Mami masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga masuk Islam. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan, saya mau mempelajari lebih dalam tentang Islam. Insya Allah. Terus? Jadi saya semangat sekali mendengar. Iya. Ngomong sampai mata saya nggak berkedip. Masya Allah. Saya pengajian juga, terutama saya masuk Islam, saya udah masuk di Al-Quran. Masya Allah. Saya mau lebih Hmm. dalam lagi. Iya. Segitu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik. Saya paham maksudnya. Saya udah paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Gini Bu, saya juga ada kerjasama dengan mualaf center di beberapa kota. Kebetulan yang di Denpasar, saya ada teman juga namanya Pak Haskoro. Dia dari Mualaf Center Indonesia, yang mana sekarang ini saya juga baru diperkenalkan Ibu ya. Baru aja kira-kira 2 bulan yang lalu, saya didatangi oleh istrinya Gubernur Jambi. Nah, istrinya Gubernur Jambi ini bawa seorang ustadz ke saya, yang mana ustadz ini punya metode baca Quran 30 menit bisa baca Quran. Ya, 30 menit bisa baca Quran. Ya, walaupun terbata-bata ya Bu ya, tapi insya Allah bisa baca Quran. Karena dia punya metode beda dengan buku Iqra. Nah, kalau Iqra kan kita membaca dari mulai mengenal huruf hijaiyahnya, tanda bacanya, sampai huruf disambung dan sebagainya. Tetapi kalau yang metode yang dipakai oleh Ustadz ini, huruf hijaiyah itu oleh Ustadz ini diajarkan kepada yang belajar itu dengan cara apa? Melatinkan gitu. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita belajar Iqra, alif, ba, ta gitu kan. Kalau Ustadz yang baru ini mengajarkan yang mana Bu? A, B, T. Ya, bukan alif tapi A. Bukan ba tapi B. Bukan ta tapi T. Jadi kita yang sudah biasa dari kecil membaca huruf Latin, kita membaca huruf Arab tapi bacanya dengan cara Latin gitu Bu. Ya. Iya ya. Yang kedua, nanti kita tinggal menghafal 8 tanda baca. Ya, 8 tanda baca. Pokoknya kita hafal hurufnya, kita bisa melafalkan dengan Latin, kita kenal tanda baca, sudah kenal itu langsung baca Quran. Gitu ya. Ini belum bicara tajwid Bu, belum.
nanti tajwidnya kita belajar lagi. Ya, tapi yang penting kita bisa baca dulu. Ya, ini didukung oleh istrinya Gubernur Jambi, yang mana beliau sampai datang ke saya 2 kali, yang mana dia yang mencetakkan bukunya. Nanti kalau bisa kita tukeran nomor, Ibu ya, misalnya Ibu punya majelis taklim seperti ini, tukeran nomor, Ibu nanti bisa kita kirim bukunya. Nah, buat ibu-ibu belajar. Kalau perlu Ibu mendatangkan gurunya, nanti kita bisa datangkan. Gitu ya. Buat ibu-ibu yang mungkin mau lebih lancar baca Quran, atau yang bahkan belum bisa baca Quran, dengan metode ini insya Allah lebih cepat, Bu. Ya, Bu ya. Insya Allah ya, Bu ya. Mohon doanya. Silakan, ada yang lain? Ada lagi? Katanya yang nanya dapat hadiah ya, Bu ya? Bapak-bapak yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koh Dendi, kebetulan saya juga sering lihat Koh Dendi selalu di YouTube ya. Kebetulan kemarin kan Ustadz lagi, Koh Dendi kan mendampingi Zakir Naik, yang kebetulan tadinya bukan Koh Dendi yang arrange, lalu Koh Dendi. Nah, selama yang saya akan tanyakan, selama mengikuti, mendampingi, karena saya juga suka sekali dengerin Ustadz Zakir Naik. apa yang diperoleh selama ini Koh Dendi bersamai Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, itu hal-hal baru apa yang diperoleh selama terakhir mendampingi beliau? Baik. Itu aja. Baik, Terima kasih. Alhamdulillah. Yang jelas ketika saya menyelenggarakan ceramahnya Dr. Zakir Naik di Indonesia di 4 kota sebanyak 7 kali ceramah, saya banyak sekali mendapatkan hal-hal yang baru. Yang pertama, saya mendapatkan teman-teman Islam yang ternyata giroh dakwanya tuh sangat tinggi, ya. Dan saya juga mendapatkan jaringan yang baru. Banyak dibukakan kenalan-kenalan baru yang mana ternyata saya baru tahu, oh ternyata masih banyak umat Islam di Indonesia yang giroh dakwanya masih tinggi. Dari sisinya Dr. Zakir Naik, saya juga mendapatkan hal yang baru, bahwa ternyata visinya Dr. Zakir Naik untuk dakwah itu bukan 5-10 tahun ke depan, tapi sampai 100 tahun ke depan. Maksudnya bagaimana? Dr. Zakir Naik kemarin waktu datang ke sini, dia membawa kira-kira 35 orang kru. Ya, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Dubai. 35 kru. 35 kru ini adalah untuk stasiun TV dia yang namanya Peace TV. Ya, Bu ya. Dan selain itu dia juga bawa kira-kira 15 kamera. Satu kameranya dengan body kamera, tripod sama lensanya, nilainya kira-kira $300.000, Bu. Satu ya, Bu ya. Dia bawa 15. Berapa itu, Bu, nilainya? Ya, kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa harus bawa alat semahal itu, gitu kan? Dan standar dia tuh panggung tinggi sekian, di belakang ada LED ukuran sekian, panggung kameranya sekian, lampu sekian banyak, dan sebagainya. Ruwetnya bukan main. Puyang-puyang, Bu. Persiapan cuma setengah bulan, Bu, itu, Bu. Tapi ternyata kita baru paham kenapa dia minta begitu. Karena apa? Karena dia ingin membuat video dakwah, video ceramah, atau konten istilahnya gitu, supaya bisa dinikmati oleh orang 100 tahun kemudian. Umurnya gitu maksudnya, ya. Kalau kita sekarang nonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat tahun 80-an, sekarang kita tonton, bagus apa jelek, Bu, itu? Udah jadul banget gitu lah ya. Udah nggak ada bagus-bagusnya gitu lah ya. Tapi dengan video yang
dibikin oleh timnya Dr. Zakir Naik ini diharapkan 100 tahun kemudian itu masih bisa dinikmati gitu Bu. Ya, jadi buat saya juga ternyata kita dakwah itu bukan mikirin 5-10 tahun ke depan, tapi mikirin jauh ke depan ya, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Jadi buat saya hal seperti itu juga membuka lah, membuka wawasan, membuka mata saya supaya kita kalau berdakwah itu jangan cuman sebentar terus giliran kita sudah nggak ada, udah nggak ada legacy gitu loh Bu. Ya kan. Jadi saya juga ingin memberitahukan ibu-ibu di sini, memang betul yang ibu bilang bahwa waktu Dr. Zakir Naik mau didatangkan ke sini itu yayasan yang sebelumnya itu mencoba menghimpun dana dalam waktu 2 bulan cuma terkumpul kurang lebih 300 juta Bu. Bayangan kita hitung gitu ya, dengan 4 kota kurang lebih butuh biaya 8 miliar. Ya, yang kedatangan pertama 2017 tuh katanya habis 6 miliar. Nah, untuk yang kemarin budget atau anggaran kita tuh 8 miliar. Itu udah segala macam biaya Bu. Oke. Ternyata ketika berjalan 4 kota ternyata habisnya cuma 13,5 miliar. Saya tuh nggak pernah ngebayangin loh Bu, nggak pernah ngebayangin duit dari mana itu Bu segitu. Ya Bu ya, saya ini siapa sih gitu, masuk TV aja nggak pernah gitu, terus mau menghimpun dana segitu banyak, gimana caranya? Ya jadi kita cuma nilai ta'ala aja. Begitu saya buka rekening baru dari rekening yang yayasan lama tuh saya nggak mau pakai, saya buka rekening baru tanggal 16 Juni sampai 18 Juli ketika acara ceramah Jakarta mulai Bu, terkumpul kira-kira 9 miliar. Bulan kedua ketika Dr. Zakir Naik ya berlibur dan akhirnya kembali ke Jakarta 1 bulan kemudian, sebelum dia pulang terkumpul lagi 4 miliar. Jadi ketutup semua. Pas gitu Bu ya. Saya juga nggak ngerti. Ternyata ketika orang melakukan sesuatu karena Allah, Allah yang bukain jalan. Allah yang bukain jalan Bu. Masalah perizinan, macam-macam, semuanya terbuka semua. Bahkan saya sering dapat sering dapat kejutan malah Bu. Menjalankan ceramah Dr. Zakir Naik selama sebulan Bu, itu sebenarnya penuh deg-degan gitu sebenarnya. Kenapa penuh deg-degan? Perizinan ya. Jadi pemerintah Indonesia secara resmi tidak bisa mengeluarkan rekomendasi, tetapi hanya bisa membiarkan, ya. Jadi semuanya di 4-4-nya itu semuanya tanpa izin keramaian Bu, tanpa izin keramaian, tapi rame dan dijaga oleh aparat, gitu. Jadi aparat juga membiarkan dan menjaga, gitu ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang terjadi yang macam-macam gitulah. Di kota mana gitu, di Solo, kan urusan orang asing kan pasti urusannya apa Bu? Visa kan. Dr. Zakir Naik lagi ceramah, didatengin tim dari imigrasi. Gimana Bu? Deg-degan nggak Bu? Deg-degan. Oke, begitu datang ngobrol, ya jadi gimana Pak? Apa yang bisa bantu? Enggak, kita mau foto sama Kodondi gitu. Udah deg-degan, katanya cuma mau foto. Di Bandung Bu, di Bandung dicariin sama kepala ketua Kodim atau Kodam gitulah, dicariin. So di staff saya lari-lari, kok cariin, tungguin gitu. Buru-buru kita lari, saya kira ada masalah keamanan apa gitu. Oh ini nih dia nih, Kodon ini, saya mau foto nih, mau foto. La ilaha illallah sebenarnya. Tapi alhamdulillah ternyata mereka sangat-sangat mendukung gitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya sangat bersyukur pada Allah SWT bahwa semuanya dibukakan jalan, dimudahkan, sehingga acara kemarin bisa berjalan dengan lancar Bu. Iya. Lumayan Bu segitu Bu. Sampai orang accounting saya Bu, ketika mencatat transaksi donasi itu Bu ya, 1 hari bisa 1000 transaksi Bu. Sampai keritingin Bu. Iya, dan alhamdulillah banyak pihak-pihak yang membantu kita. Ada sebuah yayasan datang ke kita, awalnya cuma mau titip zakat Bu. Ya, Kodondi saya mau titip zakat 100 juta buat mualaf-mualaf Kodondi. Oke, alhamdulillah.
Ketika dia lagi ngobrol sama saya, Dokter Zaki naik telepon. Wah, urusan ribet lah, urusan persiapan segala macam. Oke, ketika yayasan ini pamit pulang, belum naik mobil, balik lagi. Kok tadi kita ngelihat kalau di ribet kan urusan Dokter Zaki naik kan. Kok kita jadi malu ya gitu. Mau nanya kok itu yang Jakarta biayanya berapa sih? Jakarta aja gitu, nggak usah kota lain. Kira-kira 2,5 miliar Pak. Gitu. Ya sudah kita yang cover. Coba. Itu kalau bukan pertolongan Allah apa gitu. Gitu ya. Nanti ada lagi yang di kota lain, Masya Allah. Kira-kira gitu Bu ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya masalah Kristen Ortodok. Ini sering kita keliru. Dia kan persis kayak kita. Ada yang pakai cadar, ada. Begitu pernah saya mendengar, kok ada Yesusnya, langsung saya cabut. Dan, karena itu bahasanya kan Arab. Saya baca kok ada Al-Fatihahnya, ujung-ujungnya kok ada itu Yesus Kristus gitu. Ya, bagaimana untuk membedakan itu, karena kita kan hampir saru lah istilahnya. Saru dia pakai cadar, dia pakai mirip gitu. Ya begitu aja pertanyaan saya. Baik. Kristen Ortodoks itu sebenarnya adalah pecahan dari Kristen Patriarki Bu namanya. Ya, dari abad 4 setelah mereka digandeng oleh Kaisar Konstantin Romawi, kemudian ditetapkan oleh Kaisar Theodorus dari Romawi juga menjadi agama resminya Romawi. Dari abad 4 itu mereka disebut dengan Kristen Patriarki. Baru di abad 11 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks gitu ya. Kalau yang Katolik ini membawahi gereja-gereja Latin, yang Ortodoks karena di timur mereka jadi berpenampilan seperti orang Islam ya, mengenakan kerudung seperti ibu-ibu. Mereka juga sholat Bu, bahkan sholatnya sehari 7 waktu. Oh, kita kalah 2 nih. Itu fardunya kita kan 5. Nah, tapi kalau kita mau ngalahin berarti kita harus tambahin dengan rawatib Bu. Nah gitu ya, qobliyah, badiyah gitu, tahajud dan segala macam. Mereka juga ada yang sujud Bu kalau sholat ya. Kemudian mereka juga ada sebagian yang menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi itu biasanya tergantung lokasinya aja Bu ya. Tapi secara akidah antara Katolik dan Ortodok ini bedanya tipis Bu. Bedanya mereka sama-sama percaya Trinitas. Ibu pernah dengar Trinitas Bu? Tahu Ibu? Ada yang bisa jelasin? Pendeta aja pusing apalagi kita ya Bu. Jadi kalau Trinitas singkatnya gini, mereka punya Tuhan yang Esa. Mereka kalau mau disiksa gimana tetap bilangnya Tuhannya Esa, ya tetap bilang Esa. Tapi, nah salah udah tapinya, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Pusing nggak Bu? Lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Minum obat Bu, itunya sama Bu, ya, itunya sama. Perbedaannya hanya apa? Ortodok bilang kalau yang Roh Kudus ini berasal dari Bapa saja. Kalau yang Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Ya. Terus ada lagi nanti perbedaan tentang pimpinan gereja. Udah pecah tahun 1054. Baru nanti di abad 16 pecah lagi Protestan. Nah, nanti Protestan pecah lagi, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, ada Metodis, macam-macam. Gitu ya. Total sekarang kelompok mereka, aliran mereka, katanya baru kurang lebih 60.000. Baru Bu, 60.000 kan belum 200.000. Ya. Jadi begitu banyak aliran mereka, denominasi, yang mana setiap denominasi itu selalu menonjolkan satu hal yang kecil-kecil gitu bedanya Ibu. Ya. Tapi Ibu jangan salah bahwa mudah sebenarnya membedakan Kristen Ortodok dengan Islam Bu. Mudah. Mudahnya apa?
mereka tetap percaya Trinitas. Kalau kita, Trinitas itu di Quran sudah dibantah berkali-kali. Ya kan Bu? Ada 3 kelompok Kristen. Tadi Trinitas itu Ortodok, Katolik, Protestan, itu Trinitas. Nanti ada Kristen yang Unitarian. Nah, Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus tetap disebut sebagai anak Allah, tetap dianggap datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nanti ada lagi Kristen yang Oneness. Oneness ini menganggap Bapa atau Allah ini adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Puyang-puyang deh, puyang. Tapi jangan ini apa namanya? Jangan merasa ruwet gitulah. Karena apa? Kitabnya sama ya? Nah, Kitabnya sama. nah, nanti saya bisa kasih lihat gini. Sorry Pak. Ini biar Ibu tahu ya, saya tunjukin ya. Nanti dulu nih, ini dulu nih. Yang ini Bible-nya Kristen Protestan. Protestan, ya Bu ya. Yang ini ada 66 surat. Saya pakai istilah surat nih biar ibu-ibu mudah paham nih ya. Di Quran berapa surat Bu? 114. Di Indonesia Ibu ya? Di Maroko? Sama. Di Cina berapa Bu? Sama. Di Amerika? Sama. Yang ini 66 surat. Yang ini Katolik nih Bu ya. Ini Katolik nih. Itu Protestan, ini Katolik 73 surat. Beda 7 surat. 7 surat itu disebut kitab Deuterokanonika. Ditolak sama Protestan. Itu bukan firman Tuhan katanya. Ya. Jadi kalau ini 66 surat, yang ini 73 surat. Udah selesai belum Bu? Belum. Kok tahu sih Bu? Ini rasta tuh Kristen Ortodoks. Nah, ini yang Ibu tanya nih. Kitabnya ada Bu sama saya. Jadi kalau ada pendeta Protestan mau debat sama saya pakai kitab yang ini. Ada pendeta Katolik yang mau debat sama saya pakai ini. Pendeta Ortodoks saya pakai ini. Beda-beda Bu. Yang ini berapa surat Bu? 78 surat. Ya? Lebih banyak. Sudah selesai belum Bu? Pinter ya Bu ya. Kristen Ethiopia. Kalau yang Kristen Ethiopia, ini taunya Yesus berkulit hitam. Loh, benar. Benar, rambutnya keriting. Ibunya Maria juga berkulit hitam. Gitu, benar. Ini berapa surat? 81 surat. Hah? Ya ini yang paling banyak. Nah, jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Ini jumlah surat loh Bu. Bukan jumlah ayat loh. Jumlah surat loh ya. Bahkan yang sama-sama Protestan, yang 66 surat ini pun sama-sama Protestan nih Bu. Ini jumlah ayatnya beda. Di sini ada ayat, di sini nggak ada. Ya, yang nggak ada apa? Ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas, tapi ternyata tidak asli. Gitu. Jadi ada ayat yang ternyata pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa Bu? Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Ya, ini sama-sama Protestan nih Bu. Gitu. Ya, ini pengetahuan umum sebenarnya. Kalau mau tahu isinya apa aja yang berbeda, konteksnya, nah itu butuh pembelajaran yang lebih dalam lagi. Ya, ini seperti ini kondisinya. Oke. Jadi kalau bicara Ortodok itu memang boleh dikatakan mereka mengikuti budaya dan tradisi ketimuran. Makanya mirip-mirip penampilan dengan kita. Ibu tahu bintang film Roy Martin? Tahu? Itu juga Ortodok. Saya dulu pernah satu mobil sama dia, sama istrinya, Anna Maria, pakai kerudung juga. Ya, betul. Iya. Ya, gitu kira-kira Bu ya. Ada lagi atau cukup? Oh, video dulu, video. Nah, ini kita lihat dulu video. Ini yang insya Allah akan kita lakukan
di Morowali Utara ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang bersama dengan Ustadz Sigit dari Lasnas Dewan Dakwah ya. Saya bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Saya mendapatkan informasi bahwa Dewan Dakwah merupakan sebuah institusi yang menjadi pionir dalam menjalankan dakwah kepada suku-suku pedalaman. Nah, Ustadz Sigit bersama dengan dai-dai dari Lasnas Dewan Dakwah juga sudah membuat agenda ya, yang insya Allah akan diadakan sebelum akhir tahun ini untuk membuat sebuah event akbar, yaitu pensyahadatan kurang lebih 150 orang di daerah Gunung Tua Morowali Utara ya, suku Taah ya, betul ya Ustadz ya. Nah, event ini bakalan menjadi sebuah event yang akbar karena di dalam event ini nanti kita akan menyaksikan kurang lebih 150 orang menerima Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustadz Sigit bersama dengan dai-dai yang lain, dai-dai muda, mereka menembus hutan, menanjak bukit, biasanya menyeberang sungai, dan juga berlumuran dengan lumpur gitu. Mereka mencari suku-suku pedalaman yang belum mengenal Islam. Ustadz Sigit juga membangun perkampungan mu'alaf di daerah Gunung Tua Morowali Utara dengan membangun peradaban, membangun masjid, membuatkan sekolah dan fasilitas dakwah yang lain. Jadi mari dukung dakwah Lasnas Dewan Dakwah dengan mengirimkan kepada nomor rekening yang tertulis di bawah ini ya. Semoga partisipasi dari para jamaah berapapun yang Anda sumbangkan menjadi kebaikan buat jamaah sekalian. Semoga semuanya dibalas dengan kebaikan baik di dunia dan akhirat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, silahkan. Kalau yang mau mendukung program kami, insya Allah tanggal 24 kita berangkat, 26 seperti tadi, mau nyeberang sungai, mau lewat jalan lumpur, itu yang akan kita lakukan ya. Buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, silahkan bantu dengan nomor rekening yang tertera tadi di situ. Ada nomor rekening kan? Ada ya? Baik, barakallahu fikum. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.